Pembibitan ayam petelur anti gagal. Usia ayam sekarang ini 24 hari atau 3 minggu lebih. Peternak harus lebih teliti pada program vaksinasi dan pemberian vitamin dan antibiotik. Jika sudah siap memulai ternak ayam petelur, hal pertama yang harus dipikirkan adalah membedakan jenisnya. Selain itu juga harus bisa memilih ayam mana yang akan dibudidayakan. Hal ini penting untuk dipikirkan karena hasil telur ayam akan menentukan harga jual dan untung yang masuk ke dalam saku. Ada dua jenis ayam petelur yang bisa dijadikan ternak, yaitu ayam petelur putih dan petelur coklat. Petelur putih ayam ringan dengan karakteristik ayam putih meliputi telur berwarna putih, sensitif terhadap udara panas dan suara bising, berat badan tubuhnya lebih ringan dibandingkan petelur coklat dan paling banyak dijumpai di pasaran. Petelur coklat ayam medium karakteristik ayam coklat meliputi telurnya berwarna coklat, sulit dijumpai dan cenderung lebih mahal untuk dibeli. Harga telur pun lebih mahal, ukuran telur lebih besar dan lebih bulat, dan bisa dijadikan ayam pedaging. Memilih bibit untuk usaha ayam petelur memang tidak mudah, maka untuk menghasilkan telur yang sempurna dan layak jual, bibit harus diambil dari jenis unggul serta bisa menetaskan bibit langsung dari telur atau membelinya dari petani ayam petelur. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam memilih bibit usaha ayam petelur, yaitu bibit ayam memiliki bulu yang halus dan mengkilap, badan bibit ayam ideal, bibit ayam berasal dari induk yang sehat dan berkualitas, bibit ayam harus sehat, perkembangan bibit ayam harus mulus, nafsu makan bibit ayam tinggi dan tidak ada cacat yang terlihat pada badan bibit ayam. Memilih dan membangun kandang bisnis ayam petelur, agar bisnis ayam petelur lancar, harus memiliki kandang yang memadai. Setelah memilih jenis bibit yang diinginkan, simpan bibit tersebut di dalam kandang. Besar kandang bisa disesuaikan dengan seberapa banyak ayam dan besar bisnis ayam petelur yang akan dibina. Secara umum, jenis kandang ternak ayam petelur ada dua macam, yaitu kandang baterai dan koloni umparan dan kandang baterai. Secara singkat, kandang baterai adalah jenis kandang yang khusus dibuat untuk bisnis ayam petelur, di mana satu kandang baterai biasanya hanya diisi oleh satu ekor ayam saja. Jadi itulah mengapa untuk jenis kandang ini peternak harus bisa menyediakan kandang dan lahan yang cukup luas. Keuntungan dari kandang ini adalah proses pengumpulan telur akan lebih mudah karena telur tidak akan terhalangi atau tertumpuk ayam lainnya. Berbeda jauh dengan kandang baterai, peternak yang memilih kandang koloni atau umparan diharuskan menggabungkan banyak ayam di dalam satu kandang. Alternatif ini dipilih untuk memulai bisnis ayam petelur dengan skala yang lebih kecil. Keunggulan kandang koloni juga bisa digunakan untuk ternak ayam pedaging, sementara itu, kelemahannya adalah susahnya mencari telur yang tersebar di dalam kandang. Memilih tempat ternak ayam petelur yang tepat yang harus perlu tahu, yaitu dengan mencoba bisnis ayam petelur tidak sama dengan membesarkan satu ayam di rumah, terutama untuk usaha berskala besar. Karena semakin besar kandang yang dibangun, lahan yang dipilih pun harus semakin luas dan jauh dari pemukiman warga. Pasalnya, ayam-ayam yang pilih akan menghasilkan bau tidak sedap. Tentunya, lokasi kandang akan mengganggu tetangga bila disimpan di tengah kompleks. Tata cara minum dan pakan untuk ayam petelur, yaitu agar ayam tumbuh dengan sehat dan menghasilkan telur-telur berkualitas, ada beberapa jenis pakan yang bisa kamu pilih. Jenis pakan ayam berkualitas yang biasanya dipakai banyak peternak adalah jagung, tepung ikan, dan sentrat. Ketiga jenis pakan ini memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi bagi ayam. Pemberian makan untuk bibit ayam terbagi menjadi dua fase, yaitu starter dan finishing. Starter diberikan pada 4 minggu awal, sedangkan finishing diberikan pada minggu ke-5 sampai 6. Untuk minumnya, selain air, peternak juga wajib memberikan obat anti-stres. Obat ini bisa dicampurkan langsung ke dalam minuman. Jangan lupa berikan sedikit gula agar rasa air tidak terlalu pahit. Perawatan kandang ayam petelur. Cara beternak ayam petelur berikutnya adalah tahu langkah-langkah perawatan ayam, terutama perihal kandang. Kebersihan kandang ayam merupakan salah satu hal penting yang harus didahulukan. Kandang yang bersih akan menciptakan telur-telur berkualitas dan melancarkan proses penjualan. Ayam-ayam yang tinggal di dalam kandang bersih akan jauh dari stres, sehingga panen telur pun tidak akan tertunda dan kita tidak akan kerugian. Pembersihan kandang dari kotoran baiknya dilakukan setiap hari. Beberapa peternak ayam membangun kandang di atas kolam ikan untuk menyiasati pembersihan sehingga lebih mudah.
Kotoran ayam akan jatuh langsung ke dalam kolam dan menjadi pangan ikan. Pentingnya vaksinasi ayam. Selain menjaga kebersihan kandang, bibit ayam yang kita rawat wajib diberi vaksin. Vaksinasi merupakan sarana penambah nutrisi dan vitamin untuk ayam, sehingga mereka akan tumbuh lebih sehat. Tidak hanya pemberian vaksin, pengecekan kesehatan ayam pun harus dilakukan secara rutin. Jika kamu menemukan ayam yang sakit, segera pisahkan dari kandang sebelum penyakitnya menyebar pada bibit atau indukan ayam lainnya. Setelah dipisahkan, berikan perawatan intensif, mulai dari pengobatan sampai pemberian vitamin serta nutrisi yang mencukupi. Panen ternak ayam petelur. Cara beternak ayam petelur terakhir adalah memperhatikan proses panen. Panen telur ayam dapat dilakukan setidaknya 3 kali dalam satu hari, yaitu pada pagi, siang, dan sore. Walaupun bisa rutin dilakukan, tidak semua telur yang dihasilkan ayam akan memenuhi standar pasar. Berikut adalah cara memisahkan telur berkualitas dan abnormal. Telur berkualitas berbentuk oval tidak lonjong atau gepeng, telur abnormal ukurannya lebih kecil. Telur berkualitas berkulit tipis, telur abnormal mengambang di air, busuk telur berkualitas tenggelam di air. Sanitasi dan tindakan preventif. Kebersihan lingkungan kandang. Sanitasi pada areal peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit yang paling murah, hanya dibutuhkan tenaga yang ulet terampil saja. Tindakan preventif dengan memberikan vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai catatan pada label yang dari Poultryshop. Pemberian pakan. Untuk pemberian pakan ayam petelur ada dua fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu, dan fase finisher umur 4-6 minggu. Kualitas dan kuantitas pakan fase starter adalah sebagai berikut. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium K 1%, fosfor P 0,7-0,9%, Mi 2800-3500 kilokalori. Kuantitas pakan terbagi, digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu minggu pertama, umur 1-7 hari, 17 gram, hari ekor, minggu kedua, umur 8-14 hari, 43 gram, hari ekor, minggu ketiga, umur 15-21 hari, 66 gram, hari ekor, dan minggu keempat, umur 22-29 hari, 91 gram, hari ekor. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1520 gram. Kualitas dan kuantitas pakan fase finisher adalah sebagai berikut. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 18,1-21,2%, lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium K 1%, fosfor P 0,7-0,9% dan energi Mi 2900-3400 kilokalori. Kuantitas pakan terbagi, digolongkan dalam 4 golongan umur, yaitu minggu kelima umur 30-36 hari, 111 gram, hari ekor, minggu keenam umur 37-43 hari, 129 gram, hari ekor, minggu ketujuh umur 44-50 hari, 146 gram, hari ekor, dan minggu kedelapan umur 51-57 hari, 161 gram, hari ekor. Jadi total jumlah pakan per ekor pada umur 30-57 hari adalah 3.829 gram. Pemberian minum disesuaikan dengan umur ayam, dalam hal ini dikelompokkan dalam dua fase, yaitu fase starter umur 1-29 hari. Kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu minggu pertama, 1-7 hari, 1,8 liter, hari, 100 ekor, minggu kedua, 8-14 hari, 3,1 liter, hari, 100 ekor, minggu ketiga, 15-21 hari, 4,5 liter, hari, 100 ekor, dan minggu keempat, 22-29 hari, 7,7 liter, hari, ekor. Jadi jumlah air minum yang dibutuhkan sampai umur 4 minggu adalah sebanyak 122,6 liter 100 ekor. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti-stres ke dalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 gram per liter air.
Fase finisher umur 30-57 hari terkelompok dalam masing-masing minggu yaitu minggu kelima 30-36 hari, 9,5 liter, hari, 100 ekor, minggu ke-6 37-43 hari, 10,9 liter, hari, 100 ekor, minggu ke-7 44-50 hari, 12,7 liter, hari, 100 ekor dan minggu ke-8 51-57 hari, 14,1 liter, hari ekor. Jadi total air minum 30-57 hari sebanyak 333,4 liter, hari ekor. Pemberian vaksinasi dan obat. Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian penyakit virus yang menular dengan cara menciptakan kekebalan tubuh. Pemberiannya secara teratur sangat penting untuk mencegah penyakit. Vaksin dibagi menjadi dua macam yaitu, vaksin aktif adalah vaksin mengandung virus hidup. Kekebalan yang ditimbulkan lebih lama daripada dengan vaksin inaktif pasif. Vaksin inaktif adalah vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan, dimatikan tanpa merubah struktur antigenik, hingga mampu membentuk zat kebal. Kekebalan yang ditimbulkan lebih pendek, keuntungannya disuntikan pada ayam yang diduga sakit, macam-macam vaksin, vaksin NCD virus Lasota buatan Derkurina, vaksin NCD virus Komarov buatan Derkurina, vaksin inaktif, vaksin NCD HB1 pestos, vaksin cacar pox, virus diftose, vaksin anti-RCD vaksin Liomarex untuk marek. Persyaratan dalam vaksinasi adalah, ayam yang divaksinasi harus sehat, dosis dan kemasan vaksin harus tepat. Sterilisasi alat-alat, pemeliharaan kandang, agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif, maka bangunan kandang perlu dipelihara secara baik yaitu kandang selalu dibersihkan dan dijaga, dicek apabila ada bagian yang rusak supaya segera disulam, diperbaiki kembali. Dengan demikian daya guna kandang bisa maksimal tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang dipelihara. Bagaimana? Sudah siap beternak ayam ras petelur? Semoga informasi ini bermanfaat. Ya.